Terus kalian buat story galau sendiri, kalian lihat anak yang lucu ngegemesin, nah terus kalian story seperti itu, ya kan? Halo sobat online semuanya, selamat datang di Semantap Podcast. Hari ini saya, Edwin, dan rekan saya, April, akan memandu jalannya podcast hari ini. Wah, kira kita mau ngebahas apa sih, Pin? Mau ngebahas apa ya? Daripada penasaran, yuk kita panggil bintang tamu kita. Yuk. Ibu Ida, silakan masuk. Nah, ini dia guys, bintang tamu kita hari ini. Halo, Selamat datang, datang, Ibu. apa kabar? Baik. Fun fact nih buat teman online semuanya, Bu Indah ini salah satu guru semesta yang paling update di sosmed loh. Followersnya itu udah sampai 1000-an tahu. Wah, keren banget bukan? Oke guys, tanpa lama lagi, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab yuk. Kalian pasti udah penasaran banget kan bagaimana tips and trik Bu Indah ya? Betul sekali, jadi stay tune ya guys. Oke, Bu Indah, gimana sih cara Ibu membangun personal branding di media sosial? Oke, jadi kalau kita berbicara masalah personal branding, cara membangun personal branding di medsos itu berarti kita harus menciptakan karakter atau citra diri yang kuat. Jadi supaya autentik, konsisten, agar dikenal sesuai dengan keahlian atau nilai yang ingin kalian tampilkan. Misal, yang pertama, tentukan dulu tujuan dan nilai diri. Jadi apa yang ingin kamu capai, Kak? Seperti misalnya kamu ingin kalau di SMA ya, di kalangan anak-anak SMA biasanya kamu ingin menampilkan apa? Misalnya lifestyle tentang olahraga, lifestyle tentang belajar, sukses untuk ke perguruan tinggi, seperti itu ya. Nah kemudian nilai apa yang ingin kamu pegang dan ingin tampilkan? Misalnya kejujuran, kreativitas, dan profesionalisme. Kemudian yang kedua, itu kenali target audiens. Siapa target audiens yang ingin kamu tunjukkan? Ya, misalnya siapa yang ingin kamu jangkau? Yang ingin kamu jangkau misalnya adik-adik SMP. Kalau ini yang anak muda ya, yang aku bilang ya. Kalau misalnya kalian anak SMA, itu misalnya kalian ingin memberikan tips dan trik untuk ke SMA atau perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka sukai, buatlah konten seperti itu. Jadi tunjukkan diri kalian, citra diri kalian yang seperti itu. Kemudian di platform yang tepat, misalnya Instagram, bisa TikTok atau Twitter, atau yang baru sekarang apa ya namanya, yang baru itu yang link ke Instagram itu Thread. ya, Thread ya, itu bisa juga. Kemudian buatlah konten yang konsisten dan bernilai. Misalnya hari ini kamu buat konten olahraga, besoknya konten memasak, itu kan nggak ini ya, buat konsisten ya. Mungkin nanti kamu fokusnya di konten memasak, itu misalnya yang full tentang masak, resep-resep seperti itu. Kalau konten tentang belajar ya belajar, jangan beda-beda gitu ya. Jadi kemudian yang terpenting gunakan gaya visual yang Instagram ya. Misalnya gunakan apa ya istilahnya sekarang namanya itu yang tone warna. Kalau misalnya di Instagram filter ya. Jadi biar feed Instagramnya itu senada. Jadi kalau misalnya kalian ingin full color, biar semua full color seperti itu. Kalau ingin warnanya supaya apa temanya misalnya coral pink itu, atau apa ya yang sekarang warna earth tone itu boleh ya. Nah kemudian untuk mengeditnya bisa menggunakan ya aplikasi-aplikasi yang kalian tahu ya. Kemudian jangan lupa kalau Instagram tulis link bio gitu ya. Nah kemudian jangan lupa membangun interaksi, itu yang paling penting. Kalau misalnya di sosmed kalian sudah mengupload konten tentang citra diri kalian, itu kalau ada yang komen, DM gitu, ada baiknya ditanggapi, jangan tidak ditanggapi gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak tanggapi, kalian membangun citra diri yang sombong jadinya gitu ya. Jadi tetap kalian harus balas. Wah guys, bagus banget nih triknya, kalian juga bisa terapin tau. Oke, tadi kan Ibu udah mengasih tips untuk personal brandingnya nih. Lalu bagaimana sih cara Ibu untuk menjaga privasi Ibu di media sosial? Oke, jadi berbicara masalah privasi di media sosial itu sangat penting ya untuk menjaga
keamanan dan kenyamanan. Nah, di sini tujuan dari menjaga privasi itu supaya data diri kita itu tidak tersebar di medsos, itu penting ya. Nah, yang pertama itu caranya batasi menyebar informasi pribadi. Jadi kan biasa tuh sekarang anak-anak muda dikit-dikit posting ya, dikit-dikit story. Nah, biasanya kalau mengunggah story itu tanpa sengaja jangan sampai memperlihatkan alamat. Ya, misalnya kalau dapat paket story paket. Nah, kalau kalian story paket itu kan ada alamat, itu kan ketahuan kalian tinggal di mana, nomor HP itu kalau bisa harus di-hide, gitu ya. Kemudian jangan pernah memposting di sosmed itu misalnya kalian lagi sendiri di rumah, terus kalian buat story galau sendiri. Nah, itu jangan ya. Itu selain menurunkan personal branding, kalian memberitahu bahwa kamu lagi sendiri di rumah. Apalagi kan ada tuh bisa pin lokasi, apalagi isi lokasinya. Nah, itu bahaya ya, nggak boleh. Nah, kemudian yang terpenting, atur akun kalian supaya private ya. Jadi kalau misalnya memang kalian memerlukan akun itu biar publik, jadi kalian setting siapa aja yang boleh komen, siapa aja yang boleh mengirim DM, kan bisa diatur itu ya. Oke. Kemudian berikutnya, nah hati-hati dengan video dan foto. Jangan pernah memposting foto atau video anak orang lain tanpa seizin orang tuanya, itu nggak boleh. Misalnya kalian jalan ke supermarket, kalian lihat anak yang lucu ngegemesin, nah terus kalian story seperti itu, ya kan? Lucu nih, itu anak siapa? Itu loh, berarti tanpa sadar kalian sudah menyebarkan informasi orang lain ke media sosial, itu nggak boleh. Ya, kalau memang kalian ingin memposting anak kecil, lebih baik anak kecilnya itu di hide. Misalnya mukanya tuh di kotak-kotak gitu ya, apa sih namanya, di blur ya, atau dikasih stiker seperti itu ya. Nah, kemudian jangan memposting dokumen yang penting seperti ijazah. Misalnya kamu tamat SMA, bahkan nih dapat ijazah seperti itu. Kemudian kamu kan posting tuh ijazahmu, kelihatan di tengah barcode ijazahnya itu bisa dicetak jadi ijazah palsu. Jadi ijazahnya itu bisa dibikin duplikatnya karena ada barcode itu. Ya, jadi demi menjaga privasi tidak boleh memposting yang namanya dokumen pribadi, alamat, gitu ya. Kemudian gunakan kata sandi yang unik, itu penting ya. Jadi jangan kata sandinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, nah itu gampang ya. Apalagi tanggal lahir, itu jangan. Banyak orang yang tahu tanggal lahirmu, jangan pernah menggunakan sandi kata tanggal lahir, itu bahaya. Jadi gunakanlah kata sandi yang sedikit rumit tapi kalian paham ya. Kemudian waspadai phishing dan akun palsu. Tahu phishing? Nggak tahu sih, Bu. Phishing itu telepon iseng yang mengatasnamakan sesuatu. Itu biasanya penipuan ya. Jangan klik tautan sembarang di DM, itu bahaya juga. Itu tanpa sengaja akan menyebar informasi pribadi kamu ke orang yang tidak baik ya, yang mempunyai niat buruk. Kemudian waspadai akun yang mengaku sebagai teman. Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu apa aja sih dampak positif dan negatif dari media sosial? Oke, jadi di sini yang namanya bermedia sosial pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapi dari dampak tersebut. Jadi kalau menurut Ibu, dampak positif dari medsos itu sebenarnya medsos sangat penting karena di sini melalui medsos kita bisa membangun relasi ya, membangun jaringan. Jadi kita bisa terhubung dengan keluarga, kita bisa terhubung dengan teman-teman kita zaman SD, zaman SMP. Oh sekarang dia di sini, sekarang dia di sini, seperti itu. Misalnya kontak dengan kakak kelas yang sudah lama lost kontak ya. Ternyata kalian dapat IG-nya. Ternyata kakak kelas kalian itu
punya hobi yang sama dengan kita, jadi otomatis kan kita bisa sharing seperti itu ya. Jadi itu kelebihan dari sosmed. Kemudian melalui sosmed, jadi sosmed ini merupakan sumber informasi dan edukasi. Jadi kalau kalian mencermati menggunakan sosmed secara bijak, kita bisa mendapatkan banyak macam edukasi ya. Jadi misalnya kalian sering searching tentang tips-tips trik untuk ke PTN atau bimbel-bimbel yang terkenal. Jadi algoritma dari sosmed itu akan memberikan kalian terkait dengan edukasi-edukasi yang kalian cari itu ya. Tapi kalau misalnya kalian mencarinya yang hal-hal negatif, ya algoritmanya akan mencari yang negatif aja seperti itu. Kemudian hal positif yang ketiga, sosmed itu bisa menjadi wadah untuk berekspresi dan berkreativitas ya. Coba kalau tidak ada sosmed, punya nggak kalian keinginan untuk membuat video yang keren? Enggak kan? Iya kan? Jadi kalau misalnya biar sosmed saya keren, saya mau belajar edit video lewat CapCut. Kalau misalnya nggak ada sosmed, kalian pasti nggak mau kan belajar edit video? Iya, ya seperti itu. Nah, kemudian kalau dampak negatifnya, ini yang paling penting nih anak SMA, kecanduan. Ya, bener nggak? Ya, yang pertama itu pasti kecanduan, lupa waktu. Bahkan pada saat belajar di kelas pun, satu sering ini kan HP, bener nggak? Pernah nggak kayak gini? Ya, jadi ya sampai lupa waktu, itu bisa menurunkan produktivitas loh. Ya, kemudian menurunkan kesehatan mental health kalian ya. Jadi apa sih hubungannya dengan kesehatan mental? Jadi kalau kalian sering scroll sosmed, itu kalian melihat konten-konten anak-anak orang kaya yang suka pamer pencapaiannya. Nah, itu kalian bisa stres. Kok dia bisa kayak gitu ya? Nah, kalian stres nggak? Terus apalagi lihat kok dia cantik, putih, pinter basket. Terus kita jadi gimana? Jadi insecure. Ya, secure kan jadinya kan. Nah, itu makanya jadi kalian merasa tidak percaya diri itu bisa menimbulkan kesehatan mental. Itu sebenarnya dampak negatif dari sosmed. Tapi sebenarnya kalau kalian bisa mengatasi hal itu, okay, nggak apa-apa. Ya, kemudian yang ketiga nih paling penting, penyebaran hoax dan informasi palsu. Jadi hati-hati ya, jangan semua informasi di sosmed tuh kalian terima, harus disaring. Nah, banyak nih anak-anak SMA itu asal terima aja sekarang. Ya, banyak anak-anak SMA tuh hanya asal terima informasi. Oh, di sana katanya kayak gini. Emang beneran gitu. Jadi harus dicari tahu dulu kebenaran dari berita tersebut. Kadang anak-anak SMA tuh enggak FOMO ya. Iya. Nah, itu juga salah satu dampak negatif anak SMA, FOMO. Ya, benar ini. Apa itu FOMO? Kayak ngikutin tren. Ya, tren. Misalnya sekarang lagi tren apa ya sebenarnya? Wah guys, benar banget sih apa yang dibilang sama Bu Ina itu. Kita itu nggak boleh FOMO ya, apalagi ngikutin snap TikTok kalau kita bukan hobinya di sana. Nah, tadi Bu Ina kan udah bilang kalau bermain media sosial itu dampak negatifnya bisa bikin kecanduan dan menurunkan produktivitas. Pertanyaannya, gimana sih cara Ibu biar bisa mengatur waktu dalam bermain media sosial itu? Oke, jadi kan itu salah satu dampak negatifnya ya tadi, terlalu lama scroll. Nah, jadi kadang anak-anak zaman sekarang itu kan sering lupa waktu ya kalau udah berhubungan dengan sosmed, bosan dikit bosan dikit scroll gitu ya. Nah, jadi sekarang kan kalian sudah menggunakan yang namanya smartphone ya. Rata-rata di SMA itu semua punya smartphone. Nah, itu rasa di smartphone itu ada kok aplikasi yang menggunakan fitur waktu. Jadi aplikasi pengatur waktu kapan kita boleh membuka sosmed dan tidak. Itu kalian bisa gunakan aja aplikasi itu. Kemudian ini harus dari diri sendiri ya. Kalau kalian tidak ada niat, nggak bisa gitu ya. Jadi kalau memang kalian pengen mengatur waktu kapan bersosial media, itu harus niat dulu. Kalau nggak ada niat nggak bisa. Kemudian atur waktu, misalnya dalam satu hari itu waktu kalian bersosial media itu jam 4 sampai jam
Oh, itu terlalu lama. Itu terlalu lama itu. Kalian pulang sekolah jam berapa sih? Jam 3-an. Jam 3-an ya. Sekarang jam berapa? Jam 9. Jam setengah 4 ya. Mungkin kan itu waktu istirahat bisa dari jam 4 sampai jam 6 gitu ya. Itu pun kalian carinya yang konten-konten yang apa ya? Yang edukasi ya. Kalian bersosmed itu, kalian kalau mau buat konten atau mau upload konten bisa di jam-jam itu. Itu ya. Saya kan nyari FYP kan sebenarnya anak-anak. Itu bisa di jam-jam pulang kerja biasanya kan bisa FYP itu ya. Nah, kemudian jangan kalau misalnya kalian bosan tinggi, jangan alihkan ke HP, alihkan ke yang lain ya. Usahakan pada jam malam itu jangan ambil HP, itu waktunya belajar ya. Nah, biasanya kalau kalian buat PR kan bersebelahan dengan HP, bener nggak? Ya, biasanya kalau belajar kan pakai HP ya. Iya. Ya, karena ada di apa ya, misalnya ngerjain kuisis gitu ya, dikasih sama gurunya. Kadang pas kalian ngerjain, tiba-tiba ada notif nggak? Ada. Ya. Terus kalau ada notif, dipencet nggak? Dibuka nggak? Jadi kayak kepancing gitu ya, buka pop up-nya itu ya. Nah, jadi kalau bisa itu pada jam-jam kalian belajar, matikan aja. Kan bisa dimatikan notifikasi sama pop up-nya itu. Jadi nggak ada notif. Jadi kalau misalnya kalian lagi belajar, terus ada notif Instagram atau WA, itu kalian nggak buka. Jadi lebih fokus ya. Ya, jadi bisa lebih fokus seperti itu. Nah, kemudian kalau bisa aplikasi sosmednya itu disimpan di folder yang tersembunyi. Jadi kalau misalnya HP kalian bosan, folder dari si sosmed itu terpapangnya kan depan, itu kan pengen ngetik aja ya. Apalagi ada sampai notif merahnya itu. Ya, misalnya ada notif merah kan, ada pesan yang belum terbaca, itu kan ada angka merahnya itu, pasti pengen ngeklik kan. Nah itu, usahakan simpanlah aplikasi message itu di folder yang tersembunyi. Jadi itu ya, yang penting niat dulu ya. Kalau misalnya nggak ada niat ya susah. Wah, keren banget pokoknya guys. Semoga tips-tips dari Bu Winda bisa masuk ke sahabat online semuanya ya. Betul banget guys. Oke, sahabat online semuanya, kita tidak terasa nih udah berada di penghujung acara. Betul banget guys. Tapi sebelum itu kita bakalan mintain Winda buat spill nama akun media sosialnya ya. Apa sih namanya Bu? Akun Instagram. Oke. Jadi kebetulan di sini itu aktifnya hanya di Instagram ya. Jadi kalian bisa follow asa_sulfat triple T. Jangan lupa di follow ya semuanya ya. Jangan lupa di follow guys. Evin sama April, Ibu boleh kasih tips lagi satu nggak? Boleh dong. Oke, jadi gini ya tipsnya dari Ibu. Kalau kalian mau bersosial media, terutama Instagram, sekali lagi jangan pernah mengupload story galau di Instagram. Ya, tolong jangan. Apalagi yang ada second account itu jangan ya. Itu bisa menurunkan personal branding kalian. Jadi kalau akun itu bisa ditemukan oleh orang yang naksir kalian, ya, atau misalnya atasan kalian kalau kalian kerja nanti, ini orangnya ternyata seperti ini, gitu ya. Jadi itu menurunkan kualitas kerja kalian. Ternyata orangnya galau-galau, terima kerjanya di sini biar kayak gitu ya. Jangan pernah sekali-sekali menunjukkan kelemahan kalian di sosial media. Jangan ya, itu nggak boleh. Jadi yang kalian perlu upload di sosial media itu hanya yang penting-penting dan happy-happy aja. Ya, jangan lagi satu. Jangan pernah curhat di sosial media. Jangan. Apalagi menceritakan masalah-masalah kalian lagi putus atau apa. Nanti orang yang benci kalian itu malah happy, iya kan? Nah, jadi itu bisa menurunkan personal branding kalian ya. Sekali lagi keamanan sosial itu penting sekali ya. Jadi menjaga privasi itu sangat penting di sosial media. Jadi dengan menjaga privasi, kamu tetap bisa aktif dan membangun social branding tanpa mengorbankan keamanan kalian. Ya, jadi tips terakhir dari Ibu. Ikutin ya guys tips dari Bu Winda. Oke guys, sekian dari podcast kita kali ini. Saya April. Dan saya Evin. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Bye!